Pemirsa, ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor kasus ijazah Jokowi. Ini merupakan pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan sebelumnya. Dalam pemeriksaan kali ini, Rismon mengaku tidak mempersiapkan apapun sebelum menjalani pemeriksaan. Ia mengatakan pemeriksaan ini untuk melengkapi berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan pada hari Jumat minggu lalu. Dalam pemeriksaan ini terlapor lainnya, Roy Suryo juga hadir di Polda Metro Jaya. Kehadiran Roy Suryo untuk memberikan dukungan kepada Rismon yang sedang menjalani pemeriksaan. BAP hari Kamis nanti. Hari Kamis pukul 11. Kenapa? Bukan berarti karena itu panggilan kedua atau ketiga, bukan begitu. Kelanjutan, karena khusus untuk klien kami, Rismon ini penjelasannya mulai dari pertanyaan dari penyidik itu sangat detail, tentu juga dijawab secara detail. Nah, itu membuktikan bahwa itikat baik atau kerjasama yang baik penyidik dengan yang diperiksa hari ini khusus untuk klien kami Rismon sangat rapi. Belum hari ini tambahannya 73. Kalau yang kemarin kan 49, total berarti sekarang jadi 122. Akan dilanjutkan. Tadi kami tanyakan, ya kurang lebih mungkin 20 sampai 30 pertanyaan lagi. Untuk 3 link yang tersisa. Jangan lupa, 3 link lagi yang tersisa. Video itu ataupun akun X itu. Para penyidik ya sangat sangat terbuka ya kepada kami untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya, setenis-tenisnya apa yang menjadi objek penelitian kami, ya saya terutama. Terkait dengan apa yang ditanyakan, yaitu analisis metode saya, yaitu analisis histogram, tentang pencocokan citra menggunakan model artificial neural networks, ya sejumlah model yang sudah pre-training atau sudah dilatih yang menjadi embedded dalam Python, dan berikutnya juga metode dalam pencocokan citra, terus juga metode dalam menganalisa sebaran nilai intensitas pada kanal RGB, semua saya jelaskan. Meskipun sudah ada di buku itu yang menjadi bagian dari buku di Jokowi's White Paper, tetapi saya menambahkan hal-hal penting lainnya karena secara spesifik ditanyakan menggunakan alat apa, mengupload di mana, dan bagaimana caranya, penggunaan software atau program yang saya tulis sendiri. Jadi kalau nanti diminta dalam penyidikan berikutnya, kalau memang diminta nanti source code atau kode sumber yang saya tulis sendiri, ya saya siap. Karena penelitian itu repeatable, maka ia harus bisa disanggah, dibantah, dan diulangi oleh peneliti lain. Sementara itu, Rektor Universitas Gadjah Mada buka suara terkait polemik ijazah sarjana Jokowi. Ia menjamin ijazah Jokowi asli dan memiliki bukti tentang keaslian ijazah Jokowi. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat. Universitas Gadjah Mada akhirnya merespon polemik ijazah Joko Widodo. Rektor UGM, Ova Amelia, menyatakan kampusnya tidak bertanggung jawab atas tersebarnya foto ijazah milik Jokowi yang selama ini beredar di media sosial. Ia juga menjamin Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hingga lulus. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Sementara Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menambahkan dokumen ijazah sarjana Jokowi hanya dicetak 1 kali. Ia juga menambahkan lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tertulis tanpa tanggal akibat lupa. Ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya, karena
ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Respon pihak UGM menjadi sorotan pasca kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini masih bergulir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Pati menggeruduk kantor pos Pati. Warga mengirimkan surat kepada KPK untuk meminta menetapkan Bupati Pati Sudewo menjadi tersangka kasus korupsi. Kantor pos Pati, Jawa Tengah dipenuhi masyarakat Kabupaten Pati. Massa yang mengatasnamakan masyarakat Pati Bersatu ini tiba di kantor pos Pati setelah berjalan kaki sejauh 1 km dari alun-alun Pati. Warga antre berdesakan di kantor pos dengan penjagaan ketat kepolisian. Masyarakat mengirimkan surat kepada KPK yang isinya mendesak Bupati Pati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Ini tadi yakin suratnya sampai ke KPK? Yakin dong, uang kantor pos nggak main-main dong. Kita yakin, kita percaya. Alasan terkuat kenapa Ibu minta Bupati-Pati dicopot atau jadi tersangka? Yang penting Bupati siapapun, yang penting Pati cinta damai, Mas. Aman, tertib. Dan mempercayai. Menghadapi banyaknya warga yang akan mengirimkan surat ke KPK, pihak kantor pos Pati menyiapkan 9 loket pelayanan. Surat tersebut akan dikirim pada hari ini dan sampai ke KPK di Jakarta dalam waktu 2 hari. Kami dari kantor pos akan menjalankan dengan baik pelayanan kami dan juga pengirimannya kepada tujuan. Jadi mungkin Bapak Ibu, di loket kami nanti ada 9 loket yang akan melayani. Mohon bisa tertib ya untuk mengantri. Apakah nanti akan satu-satu atau nanti bisa dititip untuk di masing-masing loket. Mungkin seperti itu, silakan. Tidak ada agenda aksi demo, namun koordinator lapangan aksi menyebut bahwa Bupati Sudewo layak menjadi tersangka karena telah menyerahkan uang ke KPK senilai ratusan juta. Kasus suap di proyek di JKA. Jadi memang sudah saatnya lah ya itu ditetapkan sebagai tersangka. Ya sudah layak lah ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin kan KPK sudah menyita uang 3 miliar dan kemarin Bapak Bupati Sudewo menyerahkan uang 720 juta di KPK. Artinya kan Bapak Bupati Sudewo dengan sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan uang 720 juta itu dia sadar itu hasil dari kejahatan. Sementara aparat kepolisian tetap berjaga mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan meski tidak ada agenda aksi demo hari ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Musyafa iNews melaporkan. Sementara itu, Bupati Pati Sudewo mangkir panggilan pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan korupsi rel kereta api. Sudewo sempat muncul ke publik dalam sebuah acara di Pati setelah sepekan menghilang. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Pati Sudewo untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api Jumat kemarin. KPK menduga Sudewo menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR, namun Sudewo tidak hadir. Ada pemanggilan kepada yang bersangkutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalur kereta ya, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kita tunggu apakah nanti yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan. Sementara itu, usai sepekan menghilang pasca demo besar-besaran dan dikabarkan sakit, Sudewo muncul ke publik dalam sebuah acara pramuka di Pati. Baru muncul Pak Di kantor, tanda tangan koordinasi. Kemarin ke Jakarta juga Pak ya infonya Pak? Di Jakarta ya karena itu APKASI, ada rapat APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dan juga menghadap Pak Menteri PU. Sangat sakit Pak kemarin Pak? Sudah sembuh ya berarti ya? Sudah, alhamdulillah doanya. Hak angket gimana Pak Bupati? Ya, monggo saya menghormati proses di sana berjalan. Kalau dipanggil siap datang Pak ya? Ya, insya Allah.
Adapun dalam kasus dugaan korupsi rel kereta api Solo Balapan Kadipiro dan Kalioso tahun anggaran 2018-2022, KPK telah menetapkan sejumlah pejabat Kemenhub dan pihak swasta sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN diringkus polisi. Saat ini total ada 8 pelaku yang telah ditangkap. Pepet depan. Itu ya, itu tuh. Hah? Iya, udah pepet tank. 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan para pelaku. Meski berusaha melarikan diri, polisi berhasil menangkap ketiga tersangka di ruas jalan raya antara Solo dan Jogja. Penangkapan pun berlangsung dramatis dan disaksikan pengendara yang lewat. Siapa yang nyuruh? Siapa yang... Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, seorang pelaku lainnya berinisial C juga ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu sore. Sebelumnya polisi telah menangkap 4 penculik dan pembunuh Ilham Pradipta, kepala cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap di lokasi berbeda, salah satunya di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil uji forensik terungkap terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengacara salah satu tersangka pembunuhan kepala cabang BRI mengungkap kliennya diperintah oleh oknum berinisial F. Selain menculik, F juga meminta tersangka untuk membuang jenazah korban. Menjemput di waktu sore. Setelah penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban menolak hasil penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut didampingi 2 penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga.
dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Untuk melancarkan keinginannya, pihak keluarga melalui ayah almarhum Arya Daru meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan instruksi langsung kepada kepolisian agar bisa segera dilakukan penyelidikan ulang. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara, polisi menyimpulkan kematian Arya Daru tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga diplomat Arya Daru menyebut ada rangkaian pidana di kematian diplomat Kemenlu tersebut. Pihaknya menduga ada keterlibatan pihak profesional di balik kematian Arya Daru Pangayunan. Kematian almarhum ada satu rangkaian tindak pidana, tidak berdiri sendiri. Dan kalau dikatakan masalah sidik jari dan sebagainya, sekarang pembunuh-pembunuh profesional yang mempunyai keahlian khusus, mereka menggunakan peralatan-peralatan canggih. Contohnya sarung tangan tanpa jejak, tidak meninggalkan sidik jari, dan sebagainya. Kalau orang sudah niat untuk menghabisi seseorang, pasti sudah melakukan persiapan-persiapan. Sementara itu, pemirsa, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trino Yudo memastikan pihaknya melalui Polda Metro Jaya akan menelusuri temuan baru dari keluarga Arya Daru. Di sisi lain, pihak TNI juga mengaku siap jika diminta untuk membantu mengusut kematian Arya Daru, namun hingga kini pihak TNI belum menerima permintaan tersebut secara resmi. Apa yang menjadi petunjuk ini tentu menjadi suatu landasan apakah ini memang merupakan temuan baru, ya, apakah perkembangan baru, ataukah sifatnya secara komprehensif bisa menjadi bagian daripada kelengkapan proses penyelidikan. Belum ada menerima informasi itu ya, baik secara resmi maupun lisan tentang permintaan bantuan itu ya. Tentunya kalau memang diminta bantuan ya kita siap, tapi nanti tergantung lagi apa kemampuan TNI yang bisa diperbantukan untuk itu ya. Tapi kan selama ini kan sudah penelitian kepolisian, saya rasa sudah cukup lah ya. Tapi nanti kita lihat, karena saat ini TNI belum menerima permintaan itu ya. Tapi kalau misalnya pada akhirnya Pak Prabowo menginstruksikan, apakah akan ada kerjasama nantinya dengan Polri? Kalau tentara itu kan sifatnya masalah perintah, sumpahnya kan gitu. Nah, kan sumpah prajurit yang ketiga itu tidak membuat perintah atau putusan. Nah, gitu. Jadi kita kerjakan apa yang bisa TNI berikan. Menanggapi permintaan amnesti dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Menurut Yusril, permintaan amnesti tersebut belum dibahas tingkat Presiden Prabowo Subianto. Yusril enggan mengomentari lebih jauh permintaan amnesti dari Noel tersebut. Dibahas tentang masalah itu, tapi beliau sendiri mengatakan meminta amnesti. Tapi setahu saya sampai hari ini belum, proses itu belum ada permintaannya, juga mungkin belum ada dan juga belum pernah dibahas seperti itu. Tapi Bapak, menurut hukum itu apakah seseorang boleh mengajukan amnesti dan dikabulkan oleh Presiden, atau itu emang hak Presiden saja? Saya belum bisa menjawab pertanyaan itu.
Sementara itu KPK merilis hasil operasi tangkap tangan yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer. Noel yang mengenakan rompi orange tak kuasa menahan tangis di hadapan awak media. KPK menetapkan Wamen Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus pemerasan pada pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. Mereka merupakan pihak yang terjaring operasi tangkap tangan. Saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Noel turun dari ruang penyidik bersama 10 tersangka lainnya dengan tangan di borgol. Noel masih melemparkan senyum dan sesekali mengacungkan jempol dan mengepalkan tangan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan Noel mendapatkan aliran dana sebesar 3 miliar rupiah. Aliran uang ini bersumber dari pemerasan terhadap pihak yang melakukan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker yang totalnya mencapai 81 miliar rupiah. Setio mengatakan Noel telah mengetahui praktik pemerasan di Kemenaker, namun ia membiarkan dengan meminta jatah dari pemerasan tersebut. Para buruh harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan sertifikat K3 karena adanya pemerasan ini. Biayanya mencapai 2 kali lipat dari gaji para buruh. Pemerasan ini telah terjadi sejak periode sebelumnya atau tepatnya pada 2019 hingga saat ini. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per bulan Januari 2025, Immanuel Ebenezer memiliki tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah, alat transportasi senilai 3,33 miliar rupiah, harta bergerak lain senilai 109 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas sebesar 2,02 miliar rupiah. Total kekayaan Immanuel Ebenezer mencapai 17,62 miliar rupiah. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, selain memberikan tanda kehormatan, Presiden Prabowo juga melantik 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75P masing-masing. Senin pagi, Presiden Prabowo melantik sejumlah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. 8 dubes yang resmi dilantik diantaranya Duta Besar RI untuk Meksiko, merangkap Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala, Toveri Primanda Sutikno. Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dwi Suryo Indroyono Susilo. Duta Besar RI untuk Brazil, Andika Krisna Yudanto. Duta Besar RI untuk Jerman, Abdul Qadir Jailani. Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha. Duta Besar RI untuk Ekuador, Imam Asari. Duta Besar RI untuk PBB di New York, Umar Hadi. Dan Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Sidarto Reza Suryodipuro. Sebelumnya, ke-8 dubes telah melalui fit and proper test. Pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh para duta besar terpilih. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 12 tokoh berprestasi dalam menjaga ketahanan pangan mendapatkan penghargaan di acara PAN Award yang digelar di Jakarta. Mereka yang berprestasi mendapat hadiah 10 juta rupiah. Partai Amanat Nasional memberikan penghargaan kepada 12 tokoh berprestasi di acara PAN Awards yang digelar di Jakarta pada Minggu malam. Penghargaan diberikan ke beragam elemen masyarakat, mulai dari nelayan, peternak, dan petani. Masing-masing peserta mendapat penghargaan dan hadiah senilai 10 juta rupiah atas perjuangannya yang peduli akan ketahanan pangan. Penghargaan ini jadi bentuk apresiasi nyata PAN dalam memperjuangkan kedaulatan pangan di tanah air.
gotong royong, kebersamaan, ekonomi kekeluargaan, pasal 33. Dan itulah yang Partai Amanat Nasional perjuangkan waktu reformasi, dan sekarang alhamdulillah mendapat dukungan penuh. Ya, tadi sesuai dengan pesan dari Ketua Umum, diharapkan PAN ini bisa menjadi partai yang terdepan untuk membantu rakyat dalam hal pangan, lingkungan, isu-isu yang dekat dengan anak muda. Tadi kalau masih banyak anak muda yang masih apatis dengan politik, harapannya ketika kita sebagai wakil rakyat betul-betul membantu masyarakat, membantu anak muda, dekat dengan anak muda yang bisa dampaknya dirasakan. Mudah-mudahan anak muda jadi lebih tidak apatis terhadap politik dan ikut serta untuk membangun Indonesia. Di usia yang menginjak 27 tahun, Partai Amanat Nasional diharapkan bisa membantu masyarakat dalam isu pangan. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Ahmad Putra, Yudi Richard, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dan pemirsa, imbas demonstrasi di kawasan gedung DPR RI hingga Senin malam, perjalanan komuter lain lintas Tanah Abang Palmerah sempat ditutup sementara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan serta menjaga fasilitas umum yang ada. Ratusan penumpang arah Rangkas Bitung tertahan di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ratusan penumpang memilih duduk menunggu di dekat peron Tanah Abang sambil menunggu informasi apakah kereta yang mereka tumpangi sudah bisa melintas di stasiun Palmerah. Sebelumnya, KAI Komuter menginformasikan bahwa hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kondisi jalur kereta api di lintas Tanah Abang Palmerah masih belum dapat dilalui akibat masih adanya kerumunan masyarakat di sekitar jalur rel. Untuk mengantisipasi kepadatan pengguna yang berada di stasiun Palmerah dan akan menuju arah Serpong, Rangkas Bitung, KAI Komuter melakukan rekayasa perjalanan komuter lain dari arah Kebayoran menuju Palmerah menggunakan satu jalur. Sebelumnya pemirsa, aliansi masyarakat dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Massa menolak kenaikan tunjangan anggota dewan. Gaji, pajak dilimpahkan ke rakyat. Betul. Ribuan orang memadati kawasan gedung DPR Senayan, Jakarta sejak Senin pagi. Mereka menyampaikan orasi dan tuntutan mereka terkait tunjangan anggota DPR. Mereka menyoroti tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak masuk akal karena terjadi saat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Sengaja datang dari luar Jakarta untuk kendaraan bermotor, lalu mereka melihat ada aksi pada hari ini dan mereka... Pemirsa, Sana'ah, ibu kota Yaman, terkena serangan rudal Israel. 6 orang tewas dan 86 orang luka-luka. Diakui Israel mereka menargetkan infrastruktur Houthi yang berada di kota Sana'ah. Sebuah asap hitam membumbung tinggi di angkasa kota Sana'ah, ibu kota Yaman. Asap ini adalah dampak serangan udara dari tentara Israel. Kantor berita Yaman, Sabah, melaporkan bahwa fasilitas pabrik minyak di Jalan Alstin dan pembangkit listrik Asar dan Aziz terkena serangan bom Israel. Sana diketahui terdapat lokasi militer dan tempat istana kepresidenan berada. Pemerintah pun mengutuk serangan ini karena bangunan yang diserang merupakan pembangkit listrik Aziz yang memasok listrik ke rumah sakit, anak-anak, dan fasilitas medis lainnya. Namun menurut keterangan tentara Israel, mereka hanya menyerang yang diduga merupakan infrastruktur militer Houthi. Diakui Israel, serangan ini dilakukan sebagai respon atas serangan berulang kali dari Houthi terhadap negara Israel dan warganya. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. מי שמתכנן לתקוף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. אני חושב שהאזור כולו לומד את עוצמת היד והנחישות של מדינת ישראל. Sebelumnya, dari akun resmi tentara IDF, mereka memamerkan sejumlah pesawat tempur dan bom yang diduga menjadi senjata untuk menyerang Yaman. Atas serangan Israel kepada Yaman, data sementara menewaskan 6 orang dan 86 luka-luka.
Walaupun diserang tiap hari, pembela negara Palestina terus melakukan perlawanan. Brigade Mujahidin berhasil menembak jatuh drone Israel saat mengintai daerah permukiman. Brigade Al-Aqsa bekerja sama dengan Brigade Al-Nasser Salahuddin mengumpulkan anggota mereka melawan Israel. Tiap hari wilayah mereka diserang Israel tak menyurutkan semangat mereka melawan tentara Zionis. Anggota mereka pun melawan musuh dengan mortir khususnya di sekitar Jalan Al-Filal, utara kota Khan Yunis. Selain di Khan Yunis, Brigade Mujahidin berhasil menembak jatuh drone milik tentara Israel. Drone diketahui tengah mengintai daerah pemukiman Zaitun di bagian selatan. Pejuang Palestina tidak akan mundur dan terus menghujani Israel dengan mortir yang mereka miliki. Ya pemirsa, setiap hari Israel terus menyerang kawasan Gaza. Tentara Israel menyerang Gaza melalui serangan udara. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program iNews malam hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Dan pemirsa, jangan lupa untuk sesaat lagi kami masih. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menuju jumpa kita. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebuah asap abu membumbung tinggi di kawasan pemukiman di Gaza, Palestina. Masih belum diketahui bangunan apa yang diserang Israel, tetapi warga sekitar langsung berusaha menyelamatkan diri dari serangan rudal tentara Zionis selanjutnya. Di sisi lain, di Masjid Al-Aqsa, sejumlah warga Yahudi menyerbu kompleks masjid. Mereka menari tarian yang memprovokasi umat muslim di depan kubah batu dari sisi utara. Serangan udara Israel juga membombardir di wilayah Al-Zaitun, kota Gaza, salah satu pemukiman terbesar di Gaza yang berbatasan langsung dengan koridor Netzarim Selatan. Menurut juru bicara pertahanan sipil Gaza, Muhammad Basal, sejak serangan terbaru di Israel di timur Gaza yang dimulai pada 10 Agustus, lebih dari 450 bangunan hancur di Al-Zaitun. Sementara itu di Jabalia Al-Balad, Gaza Utara, pasukan penduduk Israel meledakkan robot jebakan yang ditanam di kawasan Al-Zarqa. Rekaman menunjukkan bola api besar dan asap tebal membumbung ke udara yang disertai dengan dentuman ledakan yang kencang. Sejumlah anggota keluarga dari para sandera memblokade jalan utama dekat wilayah Yerusalem. Mereka membawa poster bergambar lukisan para sandera dan juga meneriakkan yel-yel. Keluarga sandera tersebut menuntut adanya kesepakatan pertukaran tawanan dan untuk menghentikan perang di Gaza. Sementara itu, ribuan pengunjuk rasa yang mengecam rencana militer Israel untuk menduduki Gaza telah berkumpul di Tel Aviv pada hari Sabtu, mendesak pemerintah untuk mengejar resolusi diplomatik untuk membebaskan para sandera. Para demonstran meneriakkan yel-yel dan menyuarakan penolakan mereka atas operasi militer baru di wilayah Gaza. Beberapa pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan sabotase kesepakatan membunuh sandera dan apakah Trump takut pada Bibi, sambil menyalakan suar dan mengibarkan bendera Israel. Salah satu demonstran bahkan memakai topeng wajah Benjamin Netanyahu yang berhidung panjang. Para demonstran ini menuntut Israel untuk menghentikan kelaparan dan membantu rakyat Gaza bangkit kembali. Mereka menilai apa yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sangat fatal dan apa yang dibutuhkan saat ini adalah solusi diplomatik, bukan perang. Protes tersebut terjadi di tengah meningkatnya pemboman di Gaza saat pasukan Israel mempersiapkan serangan paru untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza. Sebelumnya pada hari Kamis, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa lebih banyak kematian dan kehancuran akan terjadi jika Israel meneruskan operasi militer untuk mengambil alih kendali atas Gaza.